Hai Velas, dengan Vel di sini. Ya, kali ini gue bawain ceritanya sendirian karena tukang bakso loh, kentongannya. Ya, jadi kali ini gue bawain ceritanya sendirian karena sebenarnya gue sama Glo tuh lagi sibuk banget dari sebulan terakhir ini. Jadi gue ngambil kesempatan bikin video ini gitu ya. Oke, jadi video kali ini gue ambil dari India. Kita langsung aja ke cerita selengkapnya yuk. Pada tanggal 27 Maret 1992, Suster Abaya ditemukan tewas terapung di kolam air di asrama gereja Santo Pius X di Kottayam, Kerala, India. Suster Abaya adalah seorang suster Katolik yang berusia 19 tahun saat itu dan tinggal di asrama tersebut bersama suster-suster lainnya. Kematiannya dianggap sebagai pembunuhan karena terdapat luka di kepalanya dan tangan serta kakinya terikat. Proses pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu yang sangat panjang karena banyaknya hambatan dan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini termasuk ada polisi, gereja Katolik, dan politisi setempat. Dikatakan telah mencoba menutupi kasus ini. Selain itu, bukti-bukti fisik juga menghilang dan saksi-saksi yang awalnya memberikan kesaksian mengubah kesaksian mereka di kemudian hari. Nah, ini kayak konspirasi banget deh ya. Makanya lama tuh kasusnya baru terbongkar. Ada beberapa upaya untuk menutupi kasus pembunuhan Suster Abaya. Salah satu upaya yang paling terkenal adalah pembuangan jenazah Suster Abaya sebelum otopsi dilakukan. Tindakan ini membuat penyelidikan awal menjadi sangat sulit dan membuat banyak bukti hilang. Selain itu ada juga tuduhan bahwa beberapa saksi mengalami tekanan untuk mengubah kesaksian mereka. Proses hukum panjang. Setelah proses yang panjang dan rumit, kasus pembunuhan Suster Abaya akhirnya terungkap. Kasus ini telah bergulir selama hampir 28 tahun sebelum pelakunya dijatuhi hukuman pada 2020. Pada awalnya, kasus ini dinyatakan sebagai bunuh diri oleh polisi setempat. Tapi keluarga Suster Abaya bersikeras kalau Suster Abaya nih dibunuh sebenarnya. Setelah beberapa tahun penyelidikan ulang dilakukan dan kasus ini didakwa sebagai pembunuhan pada tahun 2008. Akhirnya pada 23 Desember 2020, kedua terdakwa yaitu Pastor Thomas Kotor dan Suster Sevi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan NIA atau National Investigation Agency India atas dakwaan pembunuhan Suster Abaya. Dalam proses pengungkapan kasus ini, banyak pihak mengkritik lambannya proses pengadilan dan adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Namun akhirnya keadilan ditegakkan dan pelaku pembunuhan Suster Abaya dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Kilas balik kejadian. Kejadian naas menerpa Suster Abaya saat dirinya masih menjadi siswa sebuah perguruan tinggi yang dikelola paroki Kottayam di India. Menurut penyelidikan Central Bureau of Investigation atau CBI yang memproses dan menyidik kasus kekerasan ini, Suster Abaya baru aja bangun pagi saat itu ya, sekitar pukul 4.15 waktu lokal saat dia hendak mulai belajar karena tengah menghadapi masa ujian. Nah, saat itu dia keluar kamarnya dan berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Tapi dia terkejut setengah mati karena dia mendapati Pastor Thomas Kotor berjumur rayu dan bersetubuh dengan Suster Sevi. Saat itu Pastor Thomas masih berprofesi sebagai dosen pengajar psikologi dan Suster Sevi sendiri menjadi pengurus rumah tangga di mana adegan mesranan panas itu berlangsung. Singkat cerita, polisi akhirnya menangkap Pastor Thomas pada tahun 2008 setelah 16 tahun pasca kejadian. Pengadilan menjelaskan, sehari sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, sang pastor bejat itu datang dengan mengendap-endap menuju biara dan kemudian berjalan mendekati kamar di mana Suster Sevi berada. Kamar itu berada di lantai bawah biara, tidak jauh dari dapur. Saat itu juga ketika kedua pelaku itu sadar bahwa aksi bejat mereka secara tidak sengaja telah dipergoki korban, maka keduanya langsung menyerang Suster Abaya. Kedua pelaku itu langsung memukul kepala korban dengan kapak yang ada di dapur hingga tewas. Keduanya lalu membopong mayat Suster Abaya dan kemudian membuangnya di sebuah sumur tidak jauh dari lokasi TKP. Proses peradilan.
Proses peradilan atas perkara ini akhirnya baru terjadi mulai tanggal 5 Agustus 2019 setelah 27 tahun kasus itu terjadi. Menurut laporan CBI, Suster Sevi baru saja melakukan tindakan operasi vagina agar kondisi selaput darahnya kembali baru alias masih suci atau perawan ya. Operasi itu terjadi hanya sehari di tahun 2008 ketika dia akan ditangkap. CBI menuduh telah terjadi permainan antara terdakwa dan polisi pengusut perkara, jual beli perkara dengan imbalan uang suap. Sedangkan Pastor Kotor berusaha membungkam semua pihak termasuk suster, pastor-pastor lain, dan juga umatnya agar tetap membisu demi melindungi statusnya yang terhormat sebagai pastor sekaligus dosen. Selama persidangan berlangsung, Pastor Kotor selalu menyatakan dirinya tidak bersalah. Saya tak pernah melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Tuhan selalu berserta denganku, kata Pastor Kotor sesaat sebelum memasuki ruang sidang pengadilan pada tanggal 23 Desember 2020. Saksi mata. Salah satu saksi mata yang menjadi kunci pembuka kasus ini nih penting nih. Dia adalah seorang pencuri kawakan bernama Adaika Raju. Pada dini hari tanggal 27 Maret 1992, Raju pergi tuh untuk membobol kompleks Biara Pius 10 untuk mencuri pelat tembaga yang terhubung dengan penangkal petir yang dipasang di teras biara. Saat dia duduk di atas pohon coklat menunggu untuk memanjat dinding biara, Raju melihat dua orang pastor menaiki tangga di sisi belakang biara. Karena saat itu dia nggak tahu kalau baru aja terjadi pembunuhan, ya udah dia pulang begitu aja, nggak nyadar apa-apa. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, dia mengidentifikasi salah satu dari mereka dari surat kabar, yaitu Pastor Kotor yang dituduh membunuh seorang biarawati muda pada malam naas dia pergi ke biara. Raju melaporkan hal ini ke pihak berwajib dengan menceritakan kejadian sebenarnya, tapi banyak pihak yang mencoba membungkamnya dengan berbagai cara, baik lewat uang suap sampai dengan menyiksa Raju secara brutal-brutalan. Tapi Raju tidak gentar, dia tetap menegakkan keadilan lewat pernyataannya atau kesaksiannya. Kesaksiannya itu akhirnya terbayarkan dengan pengadilan memutuskan bahwa Kotor dan Sevi bersalah. Suster berdedikasi. Suster Abaya dianggap sebagai seorang suster yang berdedikasi dan memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dia bergabung dengan biara pada usia yang sangat muda dan mengambil sumpah sebagai suster pada tahun 1991, hanya beberapa bulan sebelum kematiannya. Suster Abaya dikenal sebagai seorang murid yang berbakat dan bersemangat dalam belajar, terutama dalam bidang sains dan matematika. Jadi Suster Abaya nih pintar sekali ya. Selain itu dia juga sangat menyukai kegiatan olahraga seperti bulu tangkis. Sebagai seorang suster, Suster Abaya berdedikasi untuk melayani masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Dia juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan selalu siap membantu sesama. Jadi meskipun hidupnya singkat, Suster Abaya meninggalkan kesan yang kuat pada orang-orang di sekitarnya dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, dari kasus ini kita bisa belajar sama-sama kalau nggak semua penjahat itu jahat dan nggak semua pemuka agama itu baik dan suci. Banyak kan malah orang yang pekerjaannya kita kira di jalan yang salah, ya kayak pencuri ini, bisa jadi hatinya sebenarnya malah baik, cuma terpaksa aja jadi penjahat karena kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi demi keluarga. Tapi sebaliknya juga banyak oknum pemuka agama, oknum ya, atau hamba Tuhan yang kita kira hidupnya benar, kelihatan suci, kelihatan alim, malah mereka lah oknum yang pakai agama, pakai kedok agama dan bawa-bawa Tuhan cuma demi keuntungan pribadi mereka sendiri, yang sebenarnya itu tuh dosa. Banyak kok contohnya, ntar deh gue angkat lagi di video-video berikutnya contoh-contoh dari oknum pemuka agama yang kelakuannya membonyongkan bibir kita semua, Velas. Oke, gitu aja video kali ini. Makasih udah mampir di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.